Wis, halo Mas. Halo Mas, sehat Mas? Sehat, sehat. Gimana Medan? Aman? Medan aman, tapi musim hujan kayaknya Medan banjir terus. Iya Gimana Mas? gitu. Suaranya agak kecil Mas. Di Medan tiap sore hujan Mas. Oh, hujan terus ya. Iya, Untungnya nggak pas mulai balap. gimana Mas? Untungnya nggak pas balap hujannya. Untungnya pas balap, untungnya pas corona pula nih Mas. Nanti kalau pas balap kayak yang di Aceh itu, Ah, yang kalau jatuh itu, yang mana? Kejurnas kemarin itu, Ah, ah, Kejurnas seri 1 2020 kan sempat jatuh itu kayaknya. iya Mas. Kalau itu sih, gimana ya? Motornya juga itu Mas kurang memadai juga, kurang persiapan. Wah, siap. Kita langsung, ini ya Mas, ada yang tanya langsung ini. Siap, Dari Diva Ahmad. siap. Mulai karir awal kapan, Mas? Kalau mulai karir awal balapan itu 2004 Mas. Waktu 15 tahun ya? Iya, benar. Suaranya kenceng nggak Mas sana Mas? Enggak, ini kayaknya pada bilang pelan suaranya. Udah bilang pelan ya. Tunggu bentar Mas ya. Ya, ya. Oke, depan Mas. Lumayan sih. Lumayan kenceng apa lumayan pelan? Kencang. Oke. Mulai mulai awal balapan itu di tahun 2004 Mas. Mm-mm. 2004 sampai sekarang. Itu awalnya motocross atau langsung gestrek? Itu awalnya itu di grass track dulu Mas. Itu tapi awalnya itu di grass track tapi pakai motor, ya motor standar gitu ya, diganti ban cangkol gitu aja Mas. Mini moto apa udah bebek standar? Udah bebek standar, Berarti nggak pakai mini moto. langsung bebek standar Mas. Kalau mini motor nggak apa itu lah, langsung Nggak pernah langsung berarti ya. bebek standar gitu. Iya, Itu berarti pemula dulu. pemula dulu. Cuman kan kalau waktu itu kan di 2004 itu yang ada lokal sama open gitu. Oh, berarti nggak Di ada 2004 itu pemula junior senior. belum ada. Kalau di sini tuh belum ada. Langsung tuh dia lokal sama open gitu. Berarti terus ikut open nggak? Apa ya lokal aja? Kalau awal-awal balap sih ikut lokal aja sih Mas. Hmm. Bentar-bentar mas. Kok pada bilang masih nggak kedengeran suaranya? Nggak kedengeran ya? Mana ya? Ada ini nggak mas? Ada apa? Headset? Mungkin coba pakai headset. Ada Mas. Ada. Bentar ya. Ya ya siap. Kalau gini Mas, denger Mas. Kuat. Udah lumayan. Oke. Lanjut. Berarti tadi eh, balap pemula nggak ada kelas pemula junior sama senior ikutnya lokal gitu ya mas? Ikutnya lokal. Cuman Nah itu uh, itu katanya dulu sebelumnya balap motocross. ya itu awalnya itu kan saya itu awal karir itu balapan di grass track dulu di kelas apalah standar ya kan. Ikut-ikut teman juga sih. Uh, ikut teman ya, waktu itu ya kereta teman saya pinjem ya, kami balapan berdua gitu Mas. Cuma Dan ini ya, itu pengen-pengen aja berarti. kalau pengennya sih ya pengen aja sih Mas. Cuman karena kawan ini ngajak terus ya, kalau ada event balapan di dekat rumah ikut terus gitu, naik motor dia gitu. Mm-mm. Dan Ya, seterusnya di tahun 2005 gitu saya udah ada ikut tim gitu Mas. itu siapa? Masih balap apa enggak temennya? Temannya tuh masih balap juga sama gitu. Malah Mau satu malahan angkatan di berarti. satu angkatan ya. Siapa mas? Namanya Iwan gitu Mas, panggilannya Iwan. Dia itu udah Oh, pernah sekolah juga di Jawa juga dia Mas. Iwan. oh berarti emang Teman satu saya angkatan ya? satu angkatan ya. Tapi
sekarang udah nggak balap lagi. Sayang sekarang udah kerja dia mas gitu mas. Walah. Hmm. Terus itu dulunya ikut motocross tahun berapa berarti mas? Ikut motocross mulainya tahun 2006 mas. Oh 2 tahun langsung naiknya motocross. Iya, saya langsung ke motocross gitu. Kelas apa itu mas? Kelas. Kelas Special Engine 125 masih 2 tak itu mas, naik RM itu mas. Oh langsung ini ya, tapi langsung motor gede ya? Dia langsung tergede. Gitu. Cuman ya Itu sampai saya ikut sampai itu open. aja mas, sampai open sampai sekarang. Dan Berarti saya open itu berapa tahun mas? saya open dari sampai 2015 mas. Berarti dari 2010 atau dari Saya tahun mulai berapa? dapat peringkat satu Sumatera itu di Kejurda itu mulainya dari 2010 sampai Uh-uh. 2015. Sebenarnya pun saya di tahun-tahun 2006 2007 saya pun udah dapat peringkat. Cuman ya karena di Sumut ini kan belum ada Kejurda atau apa gitu kan. Jadi ya juara-juara gitu aja deh gitu. Hmm. Belum sebagus yang tahun 2010 ke atas. Belum sebagus eventnya di tahun 2010 ke atas gitu mas. Berarti 5 tahun ini prestasinya lumayan lah di motocross, ya kan? Alhamdulillah 5 tahun prestasinya lumayan di event kejurdanya mas. Lah terus Peringkat kenapa terus. pindah gesrek? Ini dia kalau untuk ke pindah grass tracknya satu event di motocross di sini gitu kan, istilahnya untuk hadiahnya kurang menjanjikan gitu kan mas, istilahnya kurang besar Mm-mm. gitu kan. Beda kayak di grass track. Di grass track itu kayaknya hadiahnya lebih wah gitu kan, hadiahnya bisa sepeda motor, bisa bisa pokoknya bisa apalah, bisa uang tunai yang harganya apa yang 3 jutaan ke atas gitu mas, jadi kan lebih wah gitu hadiahnya gitu. Makanya saya langsung pindah ke grass track di 2016 gitu. Berarti langsung senior. Langsung senior. Oh 2016 berarti pindahnya gesreknya. Iya 2016. Tapi sebenarnya sih saya kalau di event yang waktu itu pas masih saya main SE, saya pun itu sering ikut-ikut grass track juga sih mas. Sambil-sambilan gitu. Kalau misalnya nggak ada event di SE, saya main ke grass track gitu. Ada event grass track, saya main grass track. Tapi itu dari dulu kalau balap gesrek ikut tim atau balap sendiri? Maksudnya punya motor Ikut sendiri. ikut tim mas, ikut tim. Udah banyak berarti ini pindah-pindah timnya. Kalau pindah timnya ya udah banyak juga sih. Cuman yang kemarin yang bertahan di tim itu di tim yang lama lah, yang dari 2012 sampai 2015 tuh di Pajar Dolpa itu mas bertahan. Mm-mm. Itu sampai 2015. Nah itu ngomong-ngomong Fajar Dulpa itu banyak yang nanyain nih. Nah, apa itu mas? Dari Vinta Yuda. Ya. Kan prestasinya lumayan sama Fajar Dulpa. Dan udah ikut lama, ya kan? Ya. Nah, Terus kenapa waktu tahun kemarin berarti ya 2019 pindah? Maksudnya nggak gabung lagi kemarin pindah di Pajar Dolpa itu 2016 itu mas. ke Fajar Dulpa udah 2016. Iya, pokoknya lepas lepas dari turun ke main grass track itu udah lepas dari Pajar Dolpa itu mas. Gitu. Oh berarti Fajar Dulpa tahun berapa aja mas? Mulai ikut dari Pajar Dolpa dari tahun 2012 mas, sampai 2015, Sampai 2016. sampai 2015. Lah itu Baru kenapa? mulai. Maksudnya emang udah nggak dikontrak atau gimana? Untuk itu manajemennya udah nggak sejalan lagi sama saya mas, makanya saya cabut keluar gitu mas. Oh berarti yang keluar Mas Saya Rananda. iya benar, karena udah nggak Soalnya banyak sesuai yang lagi. penasaran itu. Kalau yang untuk penasaran ya, saya keluar itu memang karena manajemennya udah nggak, istilahnya nggak cocok lagi sama saya, makanya saya keluar gitu. Nah, terus itu yang baru ini ada yang nanyain Ya. Bagas Satria 14.
kan ibaratnya sempat belum punya tim, terus sekarang kenapa alasannya gabung sama tim Nasution ini? Nah, kalau gabung sama tim nasional ini alasannya ya mungkin sama ownernya saya kenal dekat, sama Om Nastionnya kenal dekat, dan saya pun dekat juga kenal sama anaknya juga yang manajer timnya juga Mas. Makanya kami ya udah lama kenal sih, cuman ya baru nih dekat, dan kami rasa kami cerita segala macem, kami cocok, ya udah kami gabung jadinya gitu. Yang penting ini ya, komunikasinya enak dulu, baru Komunikasinya kalau lancar, siap ya ya Mas, bener. Sebenarnya kan kalau yang buat timnya itu bagus ya komunikasinya harus lancar gitu Mas. Iya harus bener, kalau nggak bener ya pasti ya nggak bagus gitu. iya makanya itu. Uh, Nah ini ada yang nanya lagi ya. dari Dani Kolor. Kalau selama balap di Sumatera, maksudnya ya selama karir balapnya itu, kalau rival terberat siapa Mas? Kalau rival terberat sih semuanya terberat sih Mas. Nah, cuman ya kalau untuk sekarang ini ya paling beratnya ya rivalnya saya sendiri, karena udah istilahnya dari fisik saya udah mulai agak malas ya kan, mungkin karena udah tua itu ya Mas. Senior lah, paling senior. Saya bisa dibilang paling senior di Gresik, paling senior Mas gitu Mas. Udah istilahnya udah paling tua sendirilah gitu Mas. Udah nggak muda lagi. Nah itu pas ini Mas Rudi nanya, ini kan sebagai pembalap paling senior, terus Ya. Ibaratnya profesional kan, masih serius buat balap. Ya. Terus dari segi usia berarti 30 tahun ya Mas? Kalau sekarang saya 31. Oh 31 tahun nih ya Mas. Nah terus udah punya 2 anak. Udah benar 2 anak Mas. Nah itu tipsnya apa ini kok masih bisa lawan sama yang muda-muda ini? Kalau tipsnya saya satu ya pastinya ya jaga kondisi badan ya, jangan telat istirahat pastinya. Terus ya kalau ada waktunya untuk olahraga ya saya pasti tetap olahraga, cuman nggak kayak sering dulu gitu Mas setiap hari gitu kan. Kalau saya paling sekarang ini seminggu 3 kali atau 4 kali gitu aja Mas, lari siang gitu. Dan cuma lari Mas, apa ada fisik lainnya? Kalau sekarang sih lari Mas. Kalau kemarin itu sih saya sempat nge-gym juga kan. Cuman karena ada ini kan corona ini ya saya sekarang lari dulu gitu. Oh, biar gak ini ya, berkerumun lah. Biar nggak berkerumun dan nggak biar kaku juga gitu. Terus itu manajemen waktunya susah nggak itu Mas? Udah mikirnya banyak ini, mikir balap, mikir keluarga, anak, manajemen waktu latihan gitu. Manajemen waktunya sih nggak susah sih Mas, karena kami di sini pun kalau macam saya gini kan, saya pun untuk latihan ke motor pun itu jarang sih. Paling saya latihannya cuma latihan fisik aja. Kalaupun latihan ke motornya itu pun belum tentu itu seminggu sekali, belum tentu gitu kan. Kadang ya kalau tim yang ngajak ya latihan, kalau enggak ya saya tetap fisik gitu Mas. Untuk kalau membagi waktu ke keluarga ya saya tetap ya fokusnya ke keluarga sih. Apalagi udah tahun-tahun sekarang kan, maksudnya udah gak kayak dulu. Iya benar, kalau tahun sekarang udah aduh gimana ya, gara-gara corona ini lah mungkin Mas semua terhambat jadinya ya kan. Iya makanya itu. Nah ini ada hubungannya sama corona sih. Jadi ada yang nanya, Juli Satria 05, selain balap ngapain sih Mas Putra ini? Kalau selain balap saya sih ya nggak ada sih, di rumah aja sebenarnya sih Mas. Nah, kemarin itu ya waktu sama yang tim lama sempat kerja gitu kan, tapi sekarang udah nggak lagi ya, udah nggak sama tim lama lagi ya, saya di rumah aja gitu, sekalian ada kerjaan-kerjaan di rumah sedikit lah gitu kan, macam di rumah ini ada bantu-bantu bapak gitu kan, ternak ayam kampung, sama paling ya bebek ada juga gitu aja Mas. Berarti gitu. Selama COVID juga ngurus-ngurus itu ya Mas, kerjaan di rumah? Iya, kerjaan di rumah aja gitu Mas. Nah, paling ya kalau sampingan ya
ada usaha online shop itu aja mas. Oh iya, jual-jual gitu ya. Knalpot, racing, nah bisa gitu. Siap. Oh ini dari Sofyan Ilham Syah. Dulu waktu awal balap itu ada nggak pengalaman yang tidak terlupakan gitu mas? Kalau pengalaman awal balap yang tak terlupakan sih banyak sih mas ya. Cuman yang saya ingat itu yang paling saya lucu banget itu ya, saya pernah balapan itu saya keadaan sakit gitu mas, keadaan pilek gitu. Jadi ya saking nggak tahannya ini kan karena apanya ini udah di hidung ya kan, apa namanya, ingus ya gitu kan. Udah nggak tahan lagi, ya udah dibuang aja ke situ dan akhirnya kena baju semua gitu mas. Itu aja sih yang paling lucu sih. Gitu sampai pedok ya udah diketawain aja, kok bajunya warna apa semua katanya. Baju balapnya. Gimana lagi kan posisi mau balap iya. juga kan tadi. Iya mas. Itu berarti ini ada yang nanya lagi. Ya. Dari Cibo HCMS. Kenapa nomor startnya 14? Nah, kalau nomor itu sebenarnya sih nomor start dari awal tuh udah pernah ganti-ganti tuh mas. Gimana? Kenapa nomor start 14 itu sebenarnya itu awalnya itu nggak nomor 14 sih, awalnya itu nomor 30, habis itu nomor 504, habis itu nomor berapa gitu, nggak tahu lagi. Pokoknya terakhir itu mungkin udah dari nomor-nomor lain itu udah nggak bagus untuk saya minta ke nomor 14 karena itu nomor 14 itu tanggal lahir saya gitu. Oh, tanggal lahir. Nah, nomor keberuntungan juga sih sampai sekarang. Tapi itu makainya sejak kapan? Waktu SE itu? Makainya sejak tahun 2008, salah mas, 2008. Oh, berarti sebelum MX Open ya? Iya, benar mas. Nah, terus ini aku yang penasaran sih. Maksudnya ya mas. Bukan gimana-gimana sama orang Medan nih maksudnya. Nah, maksudnya kalau misalkan orang Medan kan terkenal keras gitu kan? Ya. Nah, pernah gak sih pengalaman dulu apa kapan gitu waktu balap berantem gitu kan, keras ketemu keras nih? Kalau pengalaman berantem gitu di sirkuit itu pernah sih mas. Cuman yang berantem itu ya bukan sayanya, yang berantem itu sporternya gitu mas. Oh ya. Nah, kami berantemnya ini istilahnya kami nggak berantem, cuman kami nge-fake-nya di sirkuit. Cuman ya nge-fake itu kan pastinya ada yang jatuh kan gitu lawannya gitu kan. Yang geramnya itu bukannya pembalapnya gitu, malah iya lebih rame lagi. Tapi itu ada yang nanya itu mas. Mas. Lothar 333 itu. Punya anak gimana rasanya? Dia kan juga mau masuk tim ini, tim pembalap punya anak. Mas Lothar, kalau punya anak itu sebenarnya itu bahagia loh mas. Nah, nanti bisa gendong-gendong, nanti Mas Lothar ngerasain tengah malam itu waktunya buat susu gimana caranya. Harus belajar nanti mas. Mas Lothar pasti nanti nggak tidurnya pasti jadi tidur ayam, nggak pernah tidur pulas gara-gara anak. Tengoklah. Oh ini mas, lanjut mas. Ya mas. Dari Fernanda NST. Kenapa sih julukannya Mas Putra ini Putra Beton? Kalau itu mas, karena mungkin ya dulu saya balapan di SE, habis saya balapan di SE langsung balapan ke grass track gitu mas. Kenapa maksudnya kok tiba-tiba beton gitu? Karena mungkin dibilang orang kuat, karena habis setelah balapan SE main gitu kan mas, langsung saya balapan ke grass track lagi gitu mas. Oh maksudnya dalam satu event? Iya, dalam satu event. Saya habis balap di SE langsung balap di grass track. Dan pernah itu kalau nggak setiap event itu saya pernah sering menjuarai joromnya dua-dua gitu mas, di kelas SE sama di kelas grass tracknya. Makanya orang itu jeluknya beton gitu mas. Oh iya. Iya. Kan sering itu soalnya yang komen-komen juga beton gitu. Iya, karena orang tuh
yang itu sebenarnya sih yang bilang itu RC-nya sih, yang racing committee-nya. Nah, jadi orang pada kok beton. Nah, itu. Jadi makanya dibilang beton ya karena kuat, sama RC-nya dibilang kuat gitu badannya gitu. Gak ada capeknya gitu, Mas. Emang kadang kalau nama-nama gitu dari MC-nya ya yang nyebutin. Dari MC-nya Mas. Ya terkenal dari MC-nya ya sebenarnya sih ya kan pembalap. Iya. Terus itu penasaran sama ini sih, ngomongin kalau ikut tim. Ya. Nah itu sistemnya itu kontraknya tuh profesional, maksudnya kayak ibaratnya kayak tim-tim lain atau gimana, Mas? Kalau saya kok sistemnya sistem profesional gitu, Mas. Modelnya berarti langsung kontrak berapa untuk setahun gitu ya, Mas? Iya benar, Mas. Kontrak berapa setahun langsung kontrak gitulah. Jadi ya bisa istilahnya bisa saling menjaga kepercayaan kalau kita buat kayak gitu kontrak gitu, Mas. Jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Paling gede kontrak sama mana, Mas? Kalau paling gede kemarin kontrak sama WHK, Mas. WHK itu berarti yang mana ini? WHK itu sebelumnya Nasution? Iya, sebelumnya Nasution. Yang tim yang kemarin lah, yang baru tutup kemarin gitu, Mas. Benar. Oh, berapa, Mas? Kalau sama dia berapa kemarin ya? Ya cuman 35 aja, Mas, sama dia gitu. Cuman kan ini jarang-jarang ada yang mau nyebut nih, Mas. Pembalap kok disebut kontraknya ini. Ya namanya kan di sini ya kan, Mas, ya sebutin aja kan biar buat ini tahu. Motivasi yang lain, yang muda-muda pembalap Sumatera kan. Nah, jadi orang itu balapnya biar semangat. Kalau orang di kontrak kan pasti kan semangat sih, Mas. Nah itu terus kenapa kemarin kok nggak sama WHK lagi? Kalau itu bosnya ada gimana ya? Ada kayaknya ada masalah keluarga gitu, Mas, jadi makanya. Jadi nggak balap lagi gitu ya? Iya. Terus ini ngomongin biar istilahnya motivasi juga sih buat yang pembalap Medan dan sekitarnya lah, Sumatera Utara. Kan posisi Mas Putra kan balap di luar Jawa, ya kan? Sedangkan kalau sponsor-sponsor itu kebanyakan dari Pulau Jawa, kantornya mereka di Pulau Jawa. Gimana sih caranya kok bisa dapat sponsor gitu? Awalnya sih kemarin tuh saya dapat sponsor sih ya, yang kemarin sih karena mungkin ya karena pernah saya main Portrek itu, Mas, ya, makanya saya bisa dapat sponsor gitu. Pernah ikut Portrek, jadi ya walaupun saya posisinya di belakang atau gimana, mungkin ada yang tertarik nih sama saya gitu kan, Mas. Udah gitu pun kemarin yang bawa saya Portrek pun orang mana ya? Orang Jawa juga sih, Mas Roni sih. Mas pasti kenal. Itulah dia yang bawa. Mungkin dari dia lah semua apanya lah masukannya yang bisa dapat sponsor ke saya gitu, Mas. Jadi ibaratnya sponsornya yang datang, apa Mas Putra yang ngajuin nggak proposal atau gimana? Sponsor yang datang, Mas, yang nanyakin. Ini apa ya? Sistem sponsornya barang atau ya ada yang barang, ada yang fresh money, ada yang gimana? Sistem sponsornya ada yang berupa produknya barang gitu kan, Mas, dan ada juga yang fresh money-nya juga ada. Gitu. Karena kan sponsor ini kan kita kan nggak harus fresh money, harus produk kan gitu, yang kan dia yang nentukan, tinggal kita aja yang gimana caranya ngomong yang apa sama apanya kan, ownernya gitu kan. Ya. Yang penting inilah kita gimana menghargai sponsor lah. Iya benar, Mas, benar. Terus itu ngomongin Power Track dulu, berarti ikut Power Track tahun berapa lupa aku malah 2018 ya? 18. Itu pertama kali balap luar Sumut atau udah pernah sebelumnya? Sudah pernah. Sebelum saya Power Track itu saya udah dibawa Mas Roni balapan kemana ya? Ke Jawa Barat juga itu, Mas. Sekali, Mas. Waktu masih Mas siapa balapan juga itu ya. Mas apa itu ya? Ada, lupa saya, Mas. Di Jawa Barat juga saya balapan diajak Mas Roni itu. Itu ya. 2018 juga?
2018 juga, sebelum Power Track. Ada yang nanya Darman Team 217. Ya. Kan kalau di Sumatera itu kan terkenal tadi balapnya beton, maksudnya kuat lah. Iya. Keras gitu balapnya. Nah, kenapa waktu main Power Track agak berkurang apa kurang gimana gitu? Ya mungkin kurangnya sih ya mungkin kurang sih Mas, karena kan udah gitu ya lihat sirkuitnya kan kalau di sana kan beda sama yang di Sumut gitu Mas. Kalau di Jawa itu Power Track itu sirkuitnya itu ya sirkuit motocross ya harus digas sama grass track juga kan gitu. Kalau di sini kan nggak gitu, sirkuit ya grass track ya lain, sirkuit yang motocross yang jumpingnya lain juga gitu Mas. Mungkin dari situ agak down juga lihat sirkuitnya gitu. Kaget gitu ya? Kaget karena baru ngerasa kok kayak gini sirkuitnya ya, kok beda sama sana gitu aja Mas. Tapi ya mau nggak mau ya harus digas juga gitu Mas. Iya. Itu yang kalau sirkuit yang model-model kayak Jawa berarti paling enggak cuma JC Mas kalau yang di Sumatera Utara. Cuman JC Mas, JC yang ya semacam JC ya, gitu loh Mas sirkuit. Berarti emang jarang ya, maksudnya emang kapan-kapan cobain lah sirkuit yang kayak gitu biar menantang juga, nyari pengalaman. Ya, Mas wajib harus latihan Mas, kalau kita mau pandai sirkuit kayak gitu wajib latihan dulu pasti kita gitu. Dulu waktu di Jawa paling seru kalau tarung sama siapa Mas? Ya kalau tarungnya semuanya sih Mas, cuman dulu waktu saya Power Track sering tarungnya itu ya paling sama Mas Opik lah kayaknya, sering kami Oh ya, Opik BK ya. Opik, udah gitu sering juga tabrakan sama Mas Lotar juga pernah. Waktu di Banjar kalau nggak salah ya tabrakan. Ada rencana ikut Power Track lagi nggak ini? Ya insya Allah Mas, kalau misalnya ada ngajakin insya Allah saya ikut, siap. Masih siap bertarung ya? Masih ya Mas. Gimana sih maksudnya rasanya balap di Power Track atau di Jawa atau di luar daerah lah gitu Mas? Kalau rasanya ya bangga sih Mas gitu Mas. Nah, macam saya gitu ya, kok bisa sih saya bisa main ikut Power Track gitu. Itu aja sih. Bangga lah, ada kebanggaan sendiri gitu Mas. Berarti kan gimana? Saya pindah ke grass track itu kan nggak sia-sia gitu kan Mas. Iya. Bisa ngikutin ke sana ke Jawa gitu. Masih bisa ngerasain event-event top lah ya? Masih bisa ngerasain event top gitu Mas. Nggak sampai ketuaan lah gitu rasanya. Nah ini ngomongin umur tadi, ada nggak rencana kira-kira kapan pensiun atau gimana? Kalau ya pastinya kalau saya pasti ada sih Mas pensiun. Cuman ya kalau untuk saat ini saya masih mau gas sih gitu. Pasti kalau rencana pensiun pasti ada. Cuman untuk saat ini sih maunya ngegas terus dulu gitu. Nah. Apalagi kemarin awal tahun baru ngegas bentar udah stop gini ya. Stop, iya. Baru ngegas sebentar udah stop kayak gini Mas. Aduh. Itu rencana padahal mau ikut seri Kejurnas full atau gimana? Rencana ngikutin seri Kejurnas full, JC full, baru ya event Kejurnas ini Mas full gitu. Wah, padahal itu padat banget ya sebenarnya jadwalnya kalau ngikutin semua. Setiap minggu Mas balapan terus. Iya kan? Apalagi kalau udah ngikutin Kejurnas, jauh-jauh ya? Jauh-jauh. Paling jauh di sini di Padang, Sumatera Barat Mas. Padang masih region 1A ya? Iya, 1A gitu. Kalau Belitung 1B ya? Belitung 1B. Oh, 1B. Iya. Kalau 1A di sini tuh Aceh, Medan, Pekanbaru, Batam, baru lagi Padang, ya itulah. Kalau ke Padang berapa lama itu? Kalau Padang sekitar 17 jam, 18 jam dari sini. Bisa lebih Mas. Semalam lah ya? Semalam lebih malah, setengah hari. Mas ini kan maksudnya Mas Rananda yang paling lama balap nih sekarang. Kalau di Sumatera Utara, di Medan. Ada nggak maksudnya tips buat yang muda-muda nih Mas? Tips apa nih Mas? Tips ya, biar mereka termotivasi, biar
ibaratnya balapnya itu bawa nama Medan itu lebih melejit lagi gitu Mas. Ya kalau tipsnya ya jangan pernah puas lah Mas dengan dengan hasil yang kita capai sekarang. Kalaupun kita udah sering juara, tetap semangat, tetap fisik, harus konsisten, jangan meleng-meleng lain-lain, harus fokus saja asal tujuan biar tetap gaspol. Ya, mantap. Siap. Dan suruh main-main ke Jawa Mas. Ya pastilah Mas, takutnya makanya orangnya cocok lah kalau udah kan Jahrun kan lapangannya kayak di Jawa gitu kan Mas. Nah, kalau bisa ya untuk teman-teman yang di Sumut ya sering latihan di Jahrun biar nanti kalau misalnya dapat event diundang ke Jawa, lihat sirkuitnya kan ya nggak kaget gitu Mas. Oke lah Mas. Makasih ini waktunya ini ngobrol-ngobrolnya. Siap Mas. Oh iya, satu lagi. Ya Mas. Ini kan Mas Putra punya akun Instagram 2, Nyurah Nanda iya, sama Rananda Putra 14 Official. Bedanya apa Mas? Kalau untuk sekarang bedanya itu Mas, kalau di Nyurah Nanda kan untuk foto-foto saya sendiri pribadi. Oh tapi dua-duanya yang pegang Mas Putra sendiri? Iya, dua-duanya saya sendiri. Jadi kalau ada yang kirim-kirim foto balapan, foto apa gitu kan, untuk event gitu kan, saya postingnya ke Rananda Official. Oh, siap. Oke lah kalau gitu Mas. Makasih ini waktunya. Siap, sama-sama Mas. Ditunggu lagi ke Jawa. Siap. Kalau ada mempanjang, kita sehat selalu. Pas kita jumpa lagi Mas. Amin. Soalnya rencana sih sebenarnya seri 3 itu aku diajak Mas Rudi ke JC. Seri 3 JC. Seri 2-nya belum Mas. Makanya itu. Seri 2-nya kemarin ada mulai terjadi kayak gini ya, udah apalah kan gitu tuh. Udah nggak jelas apa lagi lah. Benar. Padahal kemarin poin gimana Mas yang seri 1? Kalau poin di seri 1 morat-marit Mas, hancur. Banyak yang jatuh ya kayaknya. Banyak yang jatuh, banyak yang treble juga Mas. Maksud saya banyak treble lah untuk di mesin kurang apalah gitu, kurang mampu gitu, masih harus diapa lagi lah. Besok dicoba lagi Mas. Masih ada 4 seri untuk memperbaiki ngejar poinnya kan? Iya, siap Mas, siap. Oke, udah Mas. Terima kasih banyak. Ya, kapan-kapan kita lanjut lagi. Oke, siap. Ya, makasih Mas. Oke Mas.